Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua selalu sehat, bahagia, dan sejahtera. Kali ini saya akan sedikit mengulas masalah rabies. Pada kasus yang di video ini, anjingnya tidak terjangkit rabies. Kelihatan dari ketenangannya. Ada beberapa ciri-ciri penyakit rabies yang perlu saya sampaikan di sini. Pertama-tama saya akan mengulas apa penyebab rabies ini. Rabies adalah penyakit anjing yang disebabkan oleh virus rabies. Penyakit ini sangat mematikan dan menular dari hewan ke manusia, misalnya melalui gigitan. Hewan yang menularkan rabies diantaranya anjing, kucing, kera, dan kelelawar. Lebih dari 99 kematian manusia akibat rabies yang disebabkan oleh gigitan anjing. Adapun tanda-tanda rabies pada anjing, pertama, ekor ditekuk di antara kedua kaki belakangnya. Yang kedua, anjingnya selalu gelisah dan tidak bisa diam. Jadi di sini kelihatan sekali. Kemudian dia kelihatan ketakutan, dan selanjutnya lebih sensitif dan sangat mudah marah bisa terjadi pada anjing dan kucing ya teman-teman. Kemudian terlihat kesakitan. Kemudian kalau kita pegang dia terasa agak demam dan sering menggigit benda-benda di sekitarnya. Apalagi benda-benda itu bergerak ya teman-teman, sangat diincar itu. Jadi sering menyerang hewan lain. Nah, lewat disinilah karena penyebarannya semua ini lewat gigitan, jadi sering dia menyerang hewan lain. Entah apa yang dilihat pasti digigit. Kemudian kalau kasusnya agak lebih parah, terjadi kelumpuhan di kaki belakangnya. Kemudian selanjutnya nafsu makannya hilang dan kejang-kejang. Nah, di sini yang sangat spesifik juga teman-teman, air liurnya berlebihan dan selalu menjulur-julurkan lidahnya seolah anjing atau kucing yang semulanya jinak bisa tiba-tiba menjadi lebih sensitif, ganas, bahkan bisa menyerang pemiliknya. Jadi pada anjing-anjing liar, infeksi rabies bisa membuat mereka menjadi lebih buas. Di sini juga anjingnya sering memakan makanan yang tidak lazim ya teman-teman, misalnya papan atau kayu, semuanya dimakan. Jadi apalagi yang bergerak-bergerak. Terus suka bersembunyi di tempat yang gelap ya teman-teman. Kemudian seiring perkembangannya kasus, anjing dan kucing yang terinfeksi bisa menjadi sensitif terhadap sentuhan, cahaya, dan suara. Jadi kelumpuhan otot tenggorokan dan rahang mengakibatkan gejala munculnya busa dan buih yang pada mulutnya yang berlebihan. Namun teman-teman, tidak semua anjing menunjukkan tanda-tanda rabies yang sama. Ada beberapa anjing terinfeksi justru lebih pendiam, nampak sakit dan lemas. Nah, terkadang anjing yang terinfeksi rabies bahkan terlihat normal dan tidak menunjukkan gejala atau perubahan perilaku apapun. Nah, teman-teman, supaya kita lebih waspada, lebih baik kalau anjing atau kucing Anda dilakukan vaksinasi supaya untuk mencegah adanya rasa was-was ya teman-teman. Kemudian untuk menghindari adanya infeksi rabies ini, ada beberapa hal yang mungkin perlu saya sampaikan untuk mencegahnya, yaitu pertama, menghindari kontak dengan hewan terinfeksi. Yang kedua, saat memelihara hewan peliharaan yang tergigit lainnya yang terinfeksi, jangan menyentuh anjing atau kucing Anda karena virus bisa tinggal dalam kulit hewan selama 2 jam.
Gunakan sarung tangan atau pakaian pelindung saat menyentuh hewan yang terinfeksi. Kemudian yang keempat, menghubungi dokter hewan atau pusat kesehatan hewan atau pusat pelayanan kesehatan hewan atau petugas pengawas hewan setempat. Dokter akan memberikan vaksinasi segera mungkin pada hewan yang terinfeksi dan hewan akan berada dalam penangkaran untuk sementara waktu. Jadi begini teman-teman, yang perlu juga saya sampaikan, bila Anda digigit oleh anjing atau kucing yang terinfeksi, tolong segera cuci tangan atau bagian yang tergigit selama 15 menit menggunakan sabun atau deterjen atau larutan pembersih lainnya selama 15 menit ya teman-teman ya, untuk kita harapkan untuk membunuh virus penyebab rabies itu. Kemudian teman-teman kalau misalnya sudah membersihkan selama 15 menit, tolong sesegera mungkin ke puskesmas atau rumah sakit terdekat ya teman-teman ya, supaya dilakukan tindakan lebih lanjut.